Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita ingin belajar bersama, yaitu mencoba untuk membahas surat An-Nisa ayat 9 yang mungkin sahabat Purnamasidi semuanya pernah membaca ayat ini, bahkan mungkin sudah paham mungkin ya. Jadi kita di sini hanya menguatkan sebetulnya, Mbak. Masya Allah, baik Ibu. Dan sebelum itu Bu Ervika, karena tak kenal maka tak sayang begitu ya Bu, biar makin sayang nih. Alhamdulillah, insya Allah. Dia mau kenalan dulu sama Bu Ervika Bu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan profil Ibu dan menyapa pendengar radio Purnamasidi. Baik, sahabat Purnamasidi yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ini karena memang pertama kali, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa bertemu dengan sahabat Purnamasidi dimanapun Anda berada. Maka tak kenal maka tak sayang gitu istilahnya ya Mbak Dia. Jadi mungkin secara sekilas ingin bertaaruf bersama kepada sahabat Purnamasidi. Perkenalkan, nama saya Ibu Ervika Yunia. Kebetulan saya berdomisili di Perumahan Permata Hijau. Ya, di Mudal nih Mbak Dia. Dan kebetulan juga saya bekerja di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Dan alhamdulillah kami ada amanat dari pimpinan daerah Aisyah, yaitu kebetulan menjadi ketua dari Majelis Tablik dan Katarjian. Ini juga kami juga masih belajar bersama lah dengan semua sahabat Purnamasidi. Semoga dari kita bisa bertemu melalui on air ini. Harapannya nanti kita bisa belajar bersama, gitu, belajar bersama. Mungkin seperti itu Mbak Dia. Iya baik Ibu, Masya Allah baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9 Ibu ya. Iya, Insya Allah. Tentunya dia juga penasaran banget nih Bu, di Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini membahas terkait apa. Mungkin dari Ibu Ervika bisa mulai disampaikan dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini, di kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita banyak nikmat yang bisa kita rasakan bersama ini Mbak Dia. Dan kepada seluruh sahabat Purnamasidi, semoga seluruhnya saja dalam keadaan sehat, kemudian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga apa yang nanti kami sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, sekaligus sebagai bentuk muhasabah bagi kita semuanya yang berada di sini. Dan terutama lebih umumnya lagi kepada seluruh pendengar sahabat Purnamasidi FM yang tercinta nggih. Kemudian kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mencintai sunnah-sunnahnya. Dan dengan kesungguhan hati untuk kita bisa menapak tilas mengikuti keteladanan beliau, dan sehingga kita layak menjadi umatnya yang mendapatkan pertolongan dari Allah melalui beliau insyaallah. Terima kasih Mbak Dia. Pada kesempatan hari ini tadi yang sudah disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9, kita akan mencoba untuk mengkaji, mungkin tidak lama gitu ya, tapi paling tidak kita memahami betul setiap ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya, sehingga apa yang kita baca ini akan memberikan petunjuk bagi kita. Karena sekali lagi bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia adalah sebagai petunjuk, sehingga kalau ada manusia atau khususnya adalah umat Islam
yang kemudian kok tidak mau menggunakan petunjuk itu, maka rugi pastinya. Baik. Sehingga ayat demi ayat kalau kita kaji ini sangat luar biasa. Nah, terutama lagi ini kita ambil di pertama kali kita bertemu adalah di surat An-Nisa ayat 9. Yaitu kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya adalah hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya ia mati kemudian meninggalkan keturunannya itu dalam keadaan yang lemah. Maka keadaan yang lemah inilah yang harus kita takuti. Kemudian dilanjutkan falyattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah, falyaqulu qawlan sadida. Kemudian berbicaralah kamu dengan perkataan yang baik. Oke. Di dalam ayat ini bisa kita ambil hikmah. Ada beberapa mufasir mengatakan bahwasanya ada 4 hal yang menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua, bagi yang sudah menikah terutama nggih. Atau mungkin kalau yang belum menikah pun misalnya punya anak didik. Jadi ini tidak terkhusus pada para orang tua saja, tapi juga para orang tua secara umum, yaitu baik itu yang sudah mempunyai anak keturunan maupun yang punya anak didik. Ini punya kewajiban yang sama. Yaitu di antara ada 4 hal yang Allah kasih warning kepada kita di dalam ayat ini. Jadi para mufasir mengatakan bahwasanya 4 hal itu adalah yang pertama, para orang tua ini harus takut, harus merasa khawatir manakala dia meninggalkan keturunannya itu dalam kondisi lemah. Tidak hanya lemah dalam fisiknya maupun lemah secara mental. Nah, kalau fisik saya yakin ini pasti berkaitan dengan asupan makanan. Betul. Gitu ya. Nah, kalau mental ini ada 4 hal yang ingin kita sampaikan. Adalah yang pertama adalah 1 tentang akidah. Baik. Nah, ini jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita itu lemah di dalam akidah. Karena akidah ini adalah hal yang sangat urgent dalam meyakini sesuatu yang mana ini yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar atau jalan yang tidak benar. Maka pilihannya adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Sehingga ketika akidah kita tidak kuat, itu sangat rentan sekali dia bisa melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Termasuk dia akan menjadi orang yang zalim. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita itu lemah dalam hal akhlak. Ini sama pentingnya. Sama pentingnya bagaimana kita dalam menjaga diri kita dengan berakhlak yang mulia. Contoh yang real saja yang bisa kita ikuti adalah Rasulullah. Karena beliau adalah uswah hasanah yang sudah diakui, tidak hanya diakui oleh seluruh umat manusia, tetapi juga oleh Allah pun Allah singgung gitu nih. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita ini lemah dalam hal ilmu. Nah, jadi para orang tua, maka para orang tua ini bekerja mencari uang banting tulang gitu nih. Dan dari pagi mungkin sampai malam atau sampai pagi lagi adalah untuk mencari rezeki. Maka ketika dia sudah berkeluarga itu untuk apa kalau tidak untuk kebutuhan anak. Maka sebagai orang tua ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana pendidikan anak-anak kita. Karena sangat penting sekali jangan sampai nanti anak-anak kita hidup tanpa ilmu. Betul. Nah, kalau hidup tanpa ilmu kita tidak bisa membayangkan begitu ya. Bagaimana nanti kondisi negara kita, kehidupan kita kalau kita nggak punya ilmu gitu ya. Karena segala sesuatu itu kita harus bersumber pada ilmu. Kemudian yang keempat adalah jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam kondisi lemah dalam hal ekonomi. Nah, ternyata kata Rasul bahwasanya ujian paling ringan bagi umat Islam, bagi manusia itu adalah ekonomi. Itu taraf tingkatan yang paling rendah. Jadi kalau kita masih berkutat, masih memikirkan ekonomi, itu masih ujian yang paling ringan kata Rasul. Maka yang paling berat itu ujiannya adalah akidah.
Kita dalam 4 hal ini mungkin kita akan menjelaskan secara umum, sehingga nanti harapannya barangkali nanti dari sahabat Purnama Sidi mungkin nanti kita bisa saling bertukar pikiran barangkali nggih. Baik. Apa yang harus kita persiapkan di dalam kita memperhatikan 4 hal ini. Oke. Karena jangan sampai nanti kita para orang tua atau salah satu saja di antara 4 ini kita betul-betul tidak melaksanakan. Nah, ini Oke. penting sekali, apalagi mungkin para calon orang tua yang sedang menunggu mungkin kelahiran anak-anaknya, anak keturunannya, maka penting untuk betul-betul mempersiapkan sedini mungkin. Oke. Ya, yang pertama itu tadi sudah kita singgung, yaitu tentang akidah. Maka nanti para sahabat Purnama Sidi bisa membuka Qur'annya nanti di dalam surat Luqman ayat 13. Baik. Nah, Luqman ini kita paham betul. Ini sebagai contoh yang bisa kita tiru sebagai orang tua. Karena ketika beliau mau meninggal itu bukan kemudian menyampaikan saya punya warisan ini, saya punya peninggalan ini, tidak. Tapi justru yang beliau takutkan itu adalah bagaimana setelah matinya aku nanti anak-anakku ini bisa nggak tetap bertahan akidahnya. Oke. Sehingga di dalam surat Luqman ini ayat 13 dikatakan wa idz qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Kemudian karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar suatu kezaliman yang sangat besar. Maka berkaitan dengan akidah, maka pasti tidak jauh dari pemahaman kita tentang bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah. Bagaimana kita mengimani apa yang kita yakini bahwasanya Tuhan itu adalah satu. Baik. Nah, ini penting kita camkan di dalam diri anak-anak kita. Tidak hanya sekedar di lisan kita selalu mengingatkan, tapi bagaimana kita mendalam sampai ke dalam hati, ke dalam pikiran mereka, sehingga ketika mereka melakukan suatu hal apapun, mereka adalah orientasinya adalah untuk Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Ini yang contoh yang mudah saja nggih Mbak Dia misalnya. Misalnya anak yang dari usia anak-anak kemudian ke remaja, dia kan pasti mungkin secara sosialnya dia mengenal antara hubungan laki dengan perempuan. Nah, ketika dia mengenal seseorang, hatinya kan pasti sangat berbunga-bunga gitu ya. Apalagi kalau si dianya sampai mengungkapkan gitu ya, I love you misalnya. Ya ketika I love you dikatakan, itu kan hatinya kan udah luar biasa, sehingga nggak mau makan, nggak mau minum, atau bahkan nggak bisa tidur hanya memikirkan dia sampai dia kemudian melalaikan Allah. Maka hal inilah yang harus kita tamengi betul anak-anak kita ini, bahwasanya kalau kita cintanya berdasarkan nafsu bukan karena Allah, ini pasti akan mengacaukan segalanya. Sehingga ada lagu misalnya, aku siap mati karena engkau. Engkaunya kalau kepada manusia, ini kalau dalam pemahaman agama ini bahaya gitu ya. Nanti bisa-bisa kita tanpa kita sadari kita sudah musyrik ini. Ujungnya kecewa nanti. Ujungnya kecewa, akhirnya menyalahkan Tuhan. Lah ini yang nggak boleh. Nah, itu. Kemudian jajet ya. Nah, ini sudah menjadi hal yang tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita hindari, bahwa semuanya pasti punya yang namanya setan gepeng, itu kata istilahnya ya. Gadget HP gitu ya. Nah, ketika HP ini yang kita senangi, ini ada sisi positifnya ketika kita betul-betul menggunakannya. Tapi ada sisi lain ketika kita salah menggunakan, ini fatal akibatnya. Di antaranya adalah apa? Ketika HP ini sampai melalaikan kita, maka ini yang membahayakan. Melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Maka kalau nanti Allah cemburu, Allah mudah saja ketika ingin mencabut sesuatu dari diri kita, itu sangat mudah. Nah, mungkin dari hal-hal yang kecil-kecil itu ternyata
itu bisa melalaikan kita dari Allah, maka itu sudah kita bisa rusak akidahnya. Ini penting sekali kita camkan. Oke. Dan hal yang lebih penting lagi adalah di dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah ini betul-betul kita tidak bisa istilahnya ketika ibadah-ibadah yang sudah menjadi identitas kita sebagai seorang muslimah ini, apalagi kalau ditinggalkan, itu sudah tidak mencerminkan kita sebagai umat yang beriman. Oke. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi dalam bidang akhlak. Baik. Baik itu akhlak dalam beribadah, akhlak dalam bekerja, akhlak dalam melakukan segala aktivitas, kita semuanya harus berakhlak. Karena Rasul sendiri mengatakan innama bu'itsu liutamimu makarimal akhlak. Jadi salah satu tujuan kenapa Rasulullah itu diutus di muka bumi ini oleh Allah adalah diantaranya untuk menyempurnakan akhlak. Oke. Jadi ketika Rasulullah sudah mengajarkan tentang akidah, bagaimana kita berkeyakinan kepada Tuhan yang satu, maka diiringi dengan akhlak yang baik. Oke. Nah, diiringi dengan akhlak yang baik. Maka contoh yang bisa memberikan kita contoh terbaik adalah ya Rasulullah. Maka bagaimana caranya supaya akhlak kita meniru Rasulullah? Ya kita harus paham betul siapa Nabi kita. Maka jangan sampai anak-anak kita ini tidak bangga dengan nabinya. Oke. Nah ini paling penting sekali, bagaimana kita mencamkan anak-anak kita bagaimana akhlak Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita kalau anak-anak kita lebih condong gitu ya, lebih cinta kepada tokoh-tokoh yang sekarang ini sedang viral barangkali nggih. Apalagi yang mungkin dari segi akidah itu sangat berbeda dengan kita. Ini harus kita sebagai orang tua itu harus betul-betul bisa merem, bisa memberikan filter atau memberikan rem kepada anak-anak kita. Maka inilah pemahaman orang tua kepada agama pun sangat penting di situ berperannya. Sehingga ketika mengingatkan kepada anaknya, maka dia harus punya pemahaman. Sehingga jangan sampai nanti ketika orang tua mengingatkan, ternyata orang tua juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak Rasul. Nah, kemudian yang ketiga adalah ilmu. Baik. Sahabat Purnamasidi yang kami cintai, sangat familiar sekali yang sudah kita dengar, yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, di tengah-tengah ayat ya, potongan penggalan ayat, yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, di antaranya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi siapa-siapa bagi mereka yang betul-betul mau belajar, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka kalau anak-anak kita ini sekarang kita sedang, karena saya berkutat di dunia pendidikan, apalagi pendidikan anak remaja, ini kami sangat insya Allah sangat memahami bagaimana kondisi anak-anak kita ketika mereka dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah mungkin belum ada kesungguhan yang terlihat gitu ya. Jadi mereka masih hanya sekedar formalitas ketika mereka berangkat ke sekolah gitu ya. Tapi begitu sampai sekolah ternyata mungkin banyak yang sia-sia. Karena mungkin orientasi mereka belajar itu macam-macam. Mungkin ada yang ingin sekolah karena mungkin tempat tinggalnya jauh dari kota, kemudian dia bisa punya di banyak kota. teman gitu ya, dia bisa menikmati suasana kota itu seperti apa, kemudian ketemu dengan teman-teman yang beraneka ragam, kemudian tujuan menuntut ilmu itu tidak maksimal mereka dapatkan. Nah ini juga suatu kerugian yang besar, karena sesungguhnya kalau kita ingin menggenggam dunia, maka kata Rasul ya harus pakai ilmu gitu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Kemudian kata Rasul juga, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi juga. Maka kalau ingin menggenggam akhirat ya harus pakai ilmu gitu. Kemudian faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau ingin menggenggam dua-duanya ya harus pakai ilmu. Maka kalau kita hidup tanpa ilmu ya nanti pasti banyak tersesatnya gitu. Makanya bagaimana ketika Allah mengatakan atau menyampaikan berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ini, Allah angkat derajat bagi mereka orang-orang yang mau mencari ilmu. Bahkan sampai dikatakan kalau misalnya ada hal-hal
yang tidak diinginkan kok terjadi, Hmm. kemudian misalnya sampai wafat gitu ya, dia sedang dalam mencari ilmu, maka dikatakan dia menjadi seorang yang syahid. Ini kan luar biasa. Baik. Jadi syahid itu tidak hanya perang di jalan Allah secara fisik tidak, tapi ketika mereka sungguh-sungguh dalam belajar, ini mereka pun bisa dikatakan syahid manakala kemudian ada sesuatu hal yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah hal ekonomi. Nah, ini maka tadi yang sudah kami sampaikan bahwasanya ujian paling ringan bagi manusia itu adalah ujian ekonomi. Padahal ini kalau dipikir juga berat juga ya Bu ya, Iya, ujian berat. ekonomi ya. Iya. Heeh. Sekarang buat apa kita bekerja gitu kalau tidak mencari ekonomi gitu ya. Lah, maka penting ketika kita sebagai orang tua itu bekerja dengan sungguh-sungguh, tentunya apa mengharap ridha Allah. Dari yang kita upayakan, dari yang kita usahakan, ini semuanya adalah yang kita cari adalah rizki Allah. Maka bagaimana orang tua itu mencari rizki atau mencari ekonomi ini harus yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai nanti rizki yang kita berikan atau sumber penghasilan, sumber ekonomi yang kita peroleh, yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah dari sumber-sumber yang subhat misalnya, atau malah lebih jelas lagi misalnya haram gitu kan. Nah, ini bahaya sekali karena itu akan berpengaruh sekali dengan kehidupan anak-anak kita. Sehingga penting sekali sebagai orang tua kita mempersiapkan anak-anak kita ini adalah dengan rizki yang halalan thayyibah. Sehingga nanti efeknya kepada anak-anak kita adalah efek yang baik. Sehingga ketika efek yang baik itu menjalar ke anak-anak kita, berpengaruh kepada anak-anak kita, maka insya Allah kita akan menghasilkan anak-anak yang baik, kemudian yang kuat gitu ya, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka tempaannya, karena kalau 4 hal ini bisa kita bisa kita berikan, bisa kita persiapkan kepada anak-anak kita, maka insya Allah apa yang ditakutkan di dalam ayat ini maka insya Allah tidak akan terjadi. Luar biasa sekali Bu ya. Tentunya peran orang tua juga sangat penting ya Bu ya. Betul sekali, sangat luar biasa. Bu Ervika, mungkin ada kiat atau mungkin hal-hal tips gitu ya dari Bu Ervika ya, bagaimana sih untuk bisa menjadi orang tua yang mungkin bisa memberikan 4 hal tersebut Bu. Kira-kira tuh apa aja sih Bu stepnya yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anak kita Ibu? Iya betul. Baik, terima kasih. Maka yang bisa kami sampaikan adalah ini juga termasuk saya belajar gitu ya, menjadi orang tua gitu ya. Jadi yang perlu kita persiapkan supaya 4 hal ini bisa kita lampaui, bisa kita laksanakan adalah mau tidak mau ketika kita ingin menjadi orang tua harus mau belajar. Baik itu belajar bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai orang tua, kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua, kemudian hak-hak apa saja yang bisa kita minta dari anak-anak kita, maka syaratnya adalah mau belajar. Maka jangan sampai kita menjadi orang tua itu nggak mau belajar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berupaya bisa menjadi teladan. Maka karena kita punya orang tua, maka misalnya orang tua kita kok dirasa kita belum mendapatkan misalnya 4 hal atau mungkin salah satunya dari 4 ini, maka kita berupaya, saya tidak boleh seperti orang tua saya, maka saya yang harus mencontohkan terutama untuk diri saya sendiri. Maka pribadi diri ini juga perlu adanya harus menjadi teladan. Paling tidak teladan untuk diri sendiri di hadapan Allah. Luar biasa. Ya, kita mulai dari diri sendiri ya, ibda binafsik ya, betul. Ya luar biasa ya Bu ya. Tentunya ini juga menjadi tantangan ya Bu ya bagi orang tua masa kini. Iya betul sekali. Ya, karena memang kalau dia sendiri gitu ya Bu ya, di usia teman-teman dia, bahkan juga sekarang anak-anak tuh sudah hidup di zaman yang serba mudah. Misalnya tadi juga ada beberapa hal ya Bu ya, udah mudahnya gadget, bahkan sekarang komunikasi dengan orang tua juga itu ya Bu ya, udah rasanya tuh udah jarang gitu ya Bu ya. Iya betul. Di kamar, di ruang tamu tapi chat gitu ya. Iya betul sekali. Makanya yang kita takutkan itu adalah manakala
anak-anak kita tanpa komunikasi dengan orang tua yang Mm-mm. dia lebih asik dengan gadgetnya sendiri. Oke. Ini pasti orang tua kontrolnya jadi lebih sulit. Oke. Karena kan kadang ketika anak membuka situs apa gitu ya, kita nggak bisa kemudian memasrahkan 100% atau mempercayakan anak-anak kita itu gadgetnya dipegang tanpa ada pengawasan dari orang tua. Oke. Maka memang penting rasanya kita membuat aturan di dalam rumah tangga misalnya, nggih. Bagaimana cara pemanfaatan gadget, karena memang Oke. anak-anak sekarang kita kan teknologinya luar biasa, bahkan lebih canggih dari para orang tua lah. Betul. Ini pentingnya orang tua juga perlu belajar bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sedang luar biasa marak Oke. gitu ya. Ya, jadi orang tua juga nggak boleh ketinggalan zaman ya Bu, Iya, harus betul. selalu mengikuti tren gitu ya. Meskipun kepondal-pondal gitu ya Mbak, Iya. bahasanya. Oke, luar biasa Ibu ya. Ya, pendengar Radio Purnama Sidi, itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ervika Junia SAG terkait dengan bagaimana sih implementasi yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 Ibu ya. Betul. Tentunya dalam Al-Quran Allah sudah betul-betul rinci sekali membimbing kita sebagai umat manusia Ibu ya. Mungkin dari Bu Ervika ada hal yang mau disampaikan kembali Bu ke pendengar Radio Purnama Sidi? Sahabat Purnama Sidi yang tercinta dimanapun Anda berada, pesan kami dan kita semuanya, mari kita kembali kepada Allah dengan kita mempunyai ilmu di dalamnya. Jadi meskipun di usia tua, di usia senja, apalagi di usia yang masih muda, maka belajar itu sangat penting. Jadi belajar itu tidak mengenal usia, long life education katanya. Oke. Jadi belajar sepanjang hidup gitu ya. Selama masih ada nafas di dalam diri kita, maka senantiasa bersemangat dalam belajar. Oke. Terutama belajar tentang agama. Karena mau tidak mau, karena kita sebagai seorang muslim, maka kita harus paham betul bagaimana kita dalam beragama. Oke. Terutama dalam memahami agama kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti agama kita tanggung. Oke. Karena kalau yang tanggung-tanggung itu ya amalannya jadi tanggung. Tanggung gitu juga ya. Maka pemirsa semuanya atau pendengar sahabat Purnama Sidi, Baik. mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sekali lagi petunjuk hidup. Terutama lagi adalah kita sebagai seorang muslim. Maka luangkan untuk Allah. Jangan kemudian kita sisakan untuk Allah gitu. Oke. Maka yang sering menjadi evaluasi kita bersama adalah ketika untuk Allah itu adalah sisa-sisa waktu. Lah ini yang mungkin keberkahan itu kadang tidak berpihak kepada kita. Oke. Sehingga ketika untuk Allah maka itu harus diluangkan. Jadi sebisa mungkin sekarang mindsetnya kita rubah. Kita bekerja habis-habisan untuk Allah setelah kita bekerja, tidak. Tapi bagaimana ketika kita ingin habis-habisan bekerja, maka kita luangkan dulu untuk Allah, kita laporan gitu. Oke. Kita meminta kepada Allah. Sehingga petunjuk itu akan terasa ke dalam kehidupan kita. Maka ayat demi ayat mari kita pelajari, tidak hanya sekedar kita membaca, minimal di dalam rumah-rumah kita Al-Qur'annya itu ada terjemah. Oke. Karena saya yakin tidak semua orang itu paham bahasa Arab. Nah kebetulan saya kan mengajar bahasa Arab juga. Wong kadang yang kita paham bahasa Arab pun kita juga masih harus belajar. Karena Al-Quran itu kan firman yang butuh sekali kita pelajari. Dan kita masih sangat kurang sebagai umat Islam. Kemunduran umat Islam itu diantaranya adalah karena kita kurang belajar. Oke. Belajar memahami Al-Quran gitu ya. Jadi cuma bisa baca itu cukup gitu. Padahal tidak cuma itu. Seperti itu Mbak Di. Baik, terima kasih banyak Ibu Ervika Junia sama-sama. SAG Nggih. ya atas materi yang tadi sudah disampaikan. Menarik sekali Ibu ya. Tentunya kita mudah-mudahan menjadi orang tua yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an Ibu ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Ya, Ervika. sama-sama, mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke. Barangkali banyak salah-salahnya dalam menyampaikan. Baik, insya Allah tidak ada yang salahnya Bu ya. Ya, kami nantikan kembali
kembali untuk sajian talk show berikutnya Ibu, bincang-bincang Insyaallah, bersama dengan Majelis Tablik Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Untuk lebih lengkapnya Majelis Tablik dan Tajdid. ketarjihan. Oh iya, dan ketarjihan ya. iya. Oke, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Ya, senang sekali bisa bersama dengan Bu Ervika. Kami nantikan kembali untuk hadir di Radio Purnama Insyaallah, Sidi Ibu. insyaallah nggih. Ya, insya Allah akan selalu membersamai di hari Sabtu Ibu ya. Insyaallah ya. Oke, Jam di 4 nggih ya. ya pukul 4 sore sampai dengan 5 sore tentu di 98 FM Radio Purnama Sidi. Dan juga bagi pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Anda juga bisa mengikuti kami, mendengarkan kami di channel YouTube MTTV Wonosobo. Ya, langsung aja di search ya, nanti pendengar Radio Purnama Sidi bisa mendengarkan siaran kami kembali. Dan juga tetap bersama kami di 98 FM Purnama Sidi. Tapi sajian talk show bersama dengan Pimpinan Daerah Aisyah, tentunya bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, Dea dan Bu Ervika. Oke, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.